Sorry. Oh, many cats there. Why is that? The light over there. Oh, there. Wah, Why would you? kucing Mekah doyannya daging. I would fall like that. Kita akan dengarkan kisah-kisah daripada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kisah bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menghafal hadis dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan pada suatu waktu Abu Hurairah radhiyallahu anhu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga semuanya Allah beri sehat. Anda sehat, kami juga sehat. Semuanya Allah mudahkan urusannya semuanya. Masih bersama Habibi dan geng kucing Mekah. Semoga yang melihat ini dapat merasakan kebahagiaan ya. Bagaimana orang yang bahagia sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Habibi di geng kucing Mekah. Semoga kita semua Allah beri kesehatan. tapi bulunya ini tengok udah apanya udah mau diterbang angin semua ini, kayak botak nanti lama-lama dia bulunya nggak bisa regenerasi nih. Habis bulunya habis sudah. Ya bro, syuting yang keren lah. Di hutan Kemangi. Habibi lagi di hutan Kemangi. Sorry. Oh, many cats there. Why is that? The light over there. Oh, there. Wah, Why would you? kucing Mekah doyannya daging. I would fall like that. Wah, sama Syekh dikasih ada laham kulu? Olah dejat. Dejat. Oh, dikasih ayam semua. Jadi kucing di sini nggak begitu suka makanan campur yang lain. Jadi maunya sukanya daging atau ayam. Assalamualaikum warahmatullahi. No. Assalamualaikum. Be careful. One more cat. No cat. No. Kisah-kisah daripada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kisah bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menghafal hadis dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan pada suatu waktu Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang terkenal. Dia begitu banyak memberikan hadis sehingga tidak tertandingi oleh sahabat lainnya. Orang-orang merasa heran terhadap dirinya karena dalam waktu yang sangat singkat, kira-kira dalam 4 tahun, ia mampu mengingat hadis-hadis Rasulullah SAW begitu banyak sekali. Padahal ia masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah dan Rasulullah SAW wafat atau meninggal dunia pada tahun ke-11 Hijriah. Ketika orang-orang bertanya, "Hai Abu Hurairah, bagaimanakah engkau dapat menghafal begitu banyak hadis dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam?" Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan sebabnya. Pada umumnya saudara-saudaraku kaum muhajirin sibuk berdagang dan pulang pergi ke pasar,
Sedangkan saudara-saudaraku kaum Ansar kebanyakan sibuk dalam pertanian, pulang pergi ke sawah. Dan aku termasuk ahlu suffah miskin yang selalu duduk di majelis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku makan jika datang makanan, dan aku menerima apa adanya. Aku berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang lain tidak bersama beliau, dan aku menghafal dari beliau ketika orang lain tidak melakukannya. Hingga pada suatu ketika aku menemui kesulitan dalam menghafal hadis-hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku adukan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Bukalah kain selimutmu." Aku pun membuka kain selimutku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dengan kedua tangannya di atas selimut itu dan bersabda, "Sekarang lilitkanlah kain itu." Aku pun melilitkannya ke dadaku. Dan setelah kejadian itu, aku tidak pernah lupa lagi. Hadis riwayat Bukhari. Faedah: ahlu suffah adalah orang-orang yang tinggal di tempat seperti zawiyah, yaitu ruang berzikir. Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak memiliki nafkah tertentu untuk hidup mereka. Mereka seolah-olah tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika datang hadiah atau sedekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau akan memberikannya kepada mereka. Dan Abu Hurairah adalah salah seorang di antara mereka. Ia sering terlihat seperti orang gila karena lapar, sebagaimana telah dikisahkan dalam bab yang lalu. Meskipun demikian, ia tetap sibuk menghafal hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga karena jasanya dialah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ibnul Jauzi menulis dalam kitab Talqih bahwa ada 5.374 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis tentang jenazah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang ikut salat jenazah kemudian pulang, maka ia mendapat pahala 1 qirot. Dan apabila ia mengikuti sampai penguburannya, maka ia mendapat pahala 2 qirot. Dan 1 qirot itu lebih besar daripada gunung Uhud. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu agak ragu-ragu dengan hadis ini. Ia berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Pikirkanlah dulu sebelum mengatakannya." Abu Hurairah radhiyallahu anhu merasa tersinggung sehingga ia langsung mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Setibanya di sana, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Bersumpahlah engkau, adakah engkau pernah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang qirot?" "Ya, aku pernah mendengarnya," jawab Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah menanam pohon di kebun dan tidak pernah berjualan di pasar. Aku selalu berada di majelis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku hafalkan, dan apa saja makanan yang datang, itulah yang aku makan." Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Benar, engkau lebih sering bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan engkau lebih mengetahui mengenai hadis daripada kami." Hadis riwayat Imam Musnad Ahmad. Mengenai dirinya, Abu Hurairah berkata, "Aku membaca istighfar 12.000 kali setiap hari. Di tangannya selalu ada tali bersimpul sebanyak 1.000 simpul. Dia tidak akan tidur pada malam hari sebelum menyempurnakan jumlah tersebut dengan membaca Subhanallah." Dari kitab Tazkiyah. Alhamdulillah, kita sudah dengar satu kisah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini dan kita bisa meniru daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam menghafal hadis yang lebih kurang yang beliau riwayatkan 5.374 hadis. Maka apa yang kita dengar ini niat kita sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita nunggu Isra. Sekarang insya Allah sudah masuk Isra. Jadi kita taklim sebentar biar dapat apa ya, terus semangatnya orang-orang sukses, orang yang diridai Allah. Terutama tadi kisah tentang Abu Hurairah.
Sayyidina Abu Hurairah yang banyak meriwayatkan hadis, bagaimana beliau bisa seperti itu. Karena kebetulan memang di Mekah ini, di Arab banyak itu, di Mekah ini banyak sekali kucing ya, Pak Tuan. Kucing-kucing seperti Habibie dan sebagainya ini. Dan Abu Hurairah sendiri artinya bapaknya kucing. Julukannya itu. Nama asli beliau siapa? Saya belum hafal. Insyaallah.